Baik, kita lanjutkan project kita. Seperti biasa kita awali dengan masuk ke folder projectnya. Kemudian kita jalankan servernya dengan PHP Spark Share. Sudah bisa diakses di browser dengan localhost 8080 dan hasilnya kemarin kita sudah sampai tahapan pages ya. Oke, coba kita cek terlebih dahulu. Dari app ya, kita sudah buat controller pages dengan public function home. Kemudian sudah bisa menampilkan data pada halaman home ya, yang ada pada views pages home. Bahkan kita juga sudah menerapkan teknik layouting. Kita sudah buat layout untuk footer, navbar, dan template, dimana hasilnya seperti ini. Oke, mungkin ada yang keliru ya di sini, karena mungkin jika dilihat dari errornya, ya sebelumnya supaya bisa tampil error seperti ini, kalian harus merubah file.env bagian CI environment ke development. Sebelumnya production dirubah ke development supaya bisa muncul pesan error. Ya, di sini pesan errornya ada di line 36 view page home. Nah, kita lihat, oh ternyata title yang ada di sini tidak sama dengan title yang ada di database ya, karena sebelumnya Bapak rubah ya, di database sesuai dengan penulisannya, title kontennya harusnya 2. Nah, kita kembali ke home, bagian title T-nya 2, kita save, kita reload, masih ada di bagian satunya lagi di upcoming ya, save. Oke, sudah di save, maka muncullah halaman seperti ini ya. Sudah muncul pertama dari navbarnya, sudah ada navbrandnya dengan logo popcorn, kemudian ada navlinknya, ada no playing dan upcoming beserta ikonnya. Sebenarnya di contoh yang sebelumnya itu ada logo ya, sebelah sini logo. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya, tidak jadi hal yang terlalu penting ya. Asalkan kalian bisa memunculkan navbar seperti ini, kemudian ada kontainer dengan isinya for sale, dan ada banner yang kemarin sudah dibuat, bahkan ada section now playing dan upcoming, bahkan sudah kita tambahkan juga footer ya. Selanjutnya bagaimana ketika kita klik setiap movie yang ada di sini, baik itu no playing ataupun upcoming, klik gambarnya dia mengarah kepada halaman detail. Bagaimana ya, kita bisa edit di sini, kita tambahkan hyperlink, image-nya kita masukkan dalam hyperlink. Untuk href-nya berarti linknya kita arahkan ke root localhost 8080, kemudian
panggil controllernya pages. Kemudian setelah pages, panggil metodenya yaitu movie. Kita akan buat metode movie. Kemudian kita tambahkan parameter ya. Parameternya maaf, parameternya itu sesuai dengan parameter dari ID ya. Primary key-nya kan ID ya. ID movie yang kita klik. Berarti kita bisa ambil dengan PHP echo kalau spasi P sebagai key, kemudian kita ambil array-nya yaitu ID movie. Jadi parameternya ada ID movie. Jadi ketika kita save, coba reload ya. Ketika arahkan kursor ke gambar, dia akan muncul kursor bentuk tangan ya untuk klik. Dan di bawah bisa dilihat itu localhost 80/pages/movie/1. 1 adalah indeks ya, ataupun primary key dari si movie ini sebagai parameter nantinya akan digunakan di controller. Ketika kita klik seperti ini ya, localhost 80/80 pages movie 1 file load pun. Kenapa? Karena kita belum buat, berarti kita harus buat dulu. Sementara kita copy, kita rubah yang bagian upcoming ya. Image ini kita rubah. Oke, sehingga bisa di upcoming juga ya, bisa. Kita coba cek controllernya, controller pages. Tapi di sini upcomingnya escape room ya, harusnya bukan escape room. Coba kita cek status upcoming final. Upcoming chat, kita lihat penulisannya di home sudah benar atau upcoming ya, sudah benar upcoming. Oh ini di sini ya, yang keliru adalah di sini, bukan P tapi C, karena key untuk di upcoming itu C bukan P. C. Oke, kita sesuaikan, kita reload. Sudah sesuai ya, muncul upcoming itu Tokyo Revengers. Selanjutnya kita kembali ke pages.php. Jadi controller kita copy saja metode home yang sebelumnya dibuat. Kita rubah home jadi movie. Sudah kita buat metode movie. Kemudian selanjutnya yang kita rubah adalah ini. Yang akan kita tampilkan apa? Ya, coba kita buat variabel namanya bukan upcoming sama playing ya. Tapi langsung saja movie. This movie model where status, pakai status, tapi langsung saja where bukan status ID movie kan ya tadi. Di sini ID movie sebagai key-nya. ID movie 1 bukan 1 ya, kita dapatkan dari parameter. Kita buat parameternya di sini ID movie.
Itu di sini juga kita gunakan materi yang sama, ID. Jadi terkoneksi ya, link. Ya, parameter tadi yang ada di URL itu ditangkap oleh metode movie ya. Di sini bisa digunakan di model ini, bisa digunakan di model ya, untuk menampilkan data berdasarkan ID. Berarti upcoming kita hapus, datanya kita cukup satu saja, yaitu movie ya, movie. Kita panggil variabelnya yaitu movie. Save. Jadi kita sudah bisa mengakses setiap movie berdasarkan ID. Tinggal bagaimana cara menampilkannya. Untuk menampilkannya berarti kita rubah juga ini pages home, bukan home tapi movie ya. Bisa movie, bisa sesuaikan ya namanya, bisa movie detail, silahkan. Kalau di sini kita pakai movie, berarti di halaman, berarti di folder pages yang views ya, ada pages folder. Nah, kita buat lagi satu file namanya movie.php, dimana strukturnya sama dengan yang home.php. Ada extend layout, content, dan section. Nah, kita Ctrl A saja, kita copy, kita paste di sini, kita hapus tengahnya. Di bawah section kita hapus jadi kosong. Coba kita tampilkan H1 movie detail, save. Apakah muncul? Kita klik, ada ya movie detail. Itu bisa ya beralih ke halaman movie detail. Tinggal kita rubah saja movie detail ini sesuaikan dengan contoh, dimana contohnya sudah Bapak buat di soal ya, soal ultra ganjil, dimana contohnya seperti ini, detail movie atau movie detail ya. Yang sebelumnya kan ada movie up, ini bagian awalnya ada carousel, dan new playing section, ada upcoming section, ada footer. Ini movie detail atau detail movie, namanya movie detail. Oke, tampilannya seperti ini, dimana ada tetap ya navbar tidak berubah. Ini abaikan dulu ya, yang ada Starium, kemudian IMAX dan Dolby, ini abaikan dulu. Jadi nanti bisa kita atur saja di akhir ya, menggunakan icon ya, icon ini, karena sudah bisa kalian ya, insya Allah sebelumnya sudah dicontohkan untuk icon seperti navbar ini ya. Jika dilihat struktur untuk navbar dan footer kan sudah otomatis ada di template ya, sudah ada di template di layout. Bagian body-nya itu ada di sini tengah-tengah. Kalau kita analisis, yang pertama di sini ada kontainer ya, ada kontainer flood, isinya ada row itu baris, dan di dalam baris ada dua kolom satu untuk banner movie-nya, kolom yang satunya lagi untuk embedded YouTube ya, video untuk trailernya, dimana alamat trailernya pun sudah disisipkan ya, sudah dibuat di database, nanti bisa dipanggil saja. Kemudian di bawahnya ada kontainer baru atau section baru, section detail mungkin ya. Di sebelah kiri ada ini card, jenisnya card, disk group, ada title, genre, language, kemudian ada sinopsis di sebelah kanannya seperti ini. Jadi yang perlu kalian buat sedikit ya, cuman pertama kontainer flood, kemudian ditambah row, ditambah dua kolom, yang satu untuk banner movie ini kira kolom ukuran 4 ya, di bootstrap ada kolom ukuran 4, tinggal dipanggil saja pasnya. Kemudian di sebelah kanan ini untuk
embedded YouTube untuk trailer ini ukurannya kurang lebih 6 ya, kolom ukuran 6 tambah 4 12, karena maksimal di Bootstrap itu 12 kolom. Jadi dia menyesuaikan kanan kirinya, otomatis dia responsif mengikuti. Sudah flex, dia sudah ada flexnya ya. Langsung saja mungkin kita buat seperti ini. Pertama kontainernya dulu, kontainer bisa jadi kontainer motif dengan kelas kontainer fluid ya, maaf, fluid, kontainer fluid supaya lebar. Kemudian di dalamnya ada row, dalam row ada col 4 dan sebelahnya ada col 6. Save. Untuk di kolom 4 kita sisipkan image img, source-nya seperti biasa kita ambil dari asset, img. Di sini namanya kita pakai for each ya, berarti ya sebelumnya berarti kita pakai for each itu di row gitu ya, atau di bawah row kita pakai for each. php for each kurung 2. Pertama variabel apa namanya tadi, movie ya, movie, yes, key-nya apa misalkan m, jangan lupa and for each seperti ini. Coba kita lihat di home apakah sama, for each and for each ya, ada sedikit perbedaannya di sini, salah seperti ini harusnya, for each and for each. Dia akan menampilkan movie dari mana, movie dari pages, method movie, ada data movie di sini, ini data movie yang ada di data, yang ada di array data, ada movie di situ, dipanggil di sini ya dengan variabel movie sm itu key-nya. Nanti kita panggil saja seperti yang sebelumnya, php spasi enter m, kemudian setelah m ini berarti kita panggil apa yang di sini, mg ya, mg dan di sini kita tambahkan juga embedded video ya, embedded YouTube. Ini sebelumnya di MG sudah bisa ya kita tampilkan image, coba kita reload dulu saja, benar bisa tidak, tidak muncul, harus di back, juga muncul juga. Coba kita perbaiki, movie sm home and for each sudah public. Oh ya, public ya, ini karena public harusnya aset, dan mulai dari root aset. Kita coba reload lagi, yang muncul ya gambar yang kita klik muncul. Coba kita back, klik yang ini muncul gambar yang sama, kemudian klik yang ini muncul juga gambar yang sama. Sudah bisa kita tampilkan berarti ya, tinggal kita tambahkan
bagian embedded YouTube. Dari mana kita ambil embedded YouTube? Dari YouTube sendiri. Misalkan cari YouTube trailer, misalkan free guy trailer, ini yang official. Kita ambil, klik kanan, salin tulis, bisa juga dari share atau bagikan, sematkan atau bahasa Indonesia sematkan atau embedded ya. Kita copy semua codingan ini, timpa di sini, iframe, kita save supaya bisa melihat tulisannya tidak seperti ini, tidak ke kanan semua. Itu bisa view word wrap, jadi ke bawah ini mengikuti layar. Coba tuh mengikuti ya. Nah, di sini kita rubah adalah apa? Width sama height-nya kita hapus. Kita akan setting nanti di CSS ya, style CSS. Source-nya kita ubah juga. Ini source ini kalian copy, kalian simpan di database di folder di kolom embedded. Jadi yang di copy itu ini ke database. Jadi kita bisa memanggil setiap embedded berdasarkan ID ya yang ada pada database. Embeddednya kan beda-beda ya. Untuk free guy ini linknya kita simpan di database. Sebelumnya Bapak sudah simpan, jadi bisa kita tinggal panggil saja. Jadi ini kosongkan, rubah dengan tulisan src, langsung saja php, biasanya kontrol spasi, enter, kemudian m kurung siku embedded, karena sebelumnya sudah ada kolom namanya embedded ya di dalam database. Isinya adalah link-link tadi, setiap movie beda link. Jadi prosesnya tadi kita sematkan, kita ambil linknya saja, simpan di database. Untuk iframe-nya cuma 1 kali saja di sini ya. Kalau sudah seperti ini, kita coba reload lagi. Kita klik menu, muncul ada ya tuh medium teaser. Ini the medium teaser muncul. Kita klik yang, coba kita back, kita klik yang escape room, muncul yang escape room. Namun ukurannya ini belum sesuai ya, ini ukuran aslinya. Kita sesuaikan di style CSS. Kita buka style untuk VS Code untuk bisa panggil nama file ya. Kita cari ya file yang kita inginkan. Ada shortcutnya, itu Ctrl P, cari style, tuh ada style CSS. Di sini atur. Yang kita atur pertama ini si kontainernya. Berarti kita sebelumnya harus tahu nama kelasnya apa. Kelas container fluid. Kalau kita pakai container fluid kan tidak cuma satu saja container fluid yang digunakan, di home juga ada. Nanti kita ubah saja atau tambahkan kelas baru saja, movie trailer, kelas movie trailer. Kemudian kita tambahkan di flex supaya ada flex ya, justify content, center. Ini kelas yang ada di Bootstrap ya. Kita load, otomatis dia ada di tengah ya, flex. Coba kita inspect
spek, ini kolomnya, ini juga ya, ini kolom 6 dan sebelahnya nih aset image, berarti ketutupan ya sama image nya, berarti image nya dulu kita rubah. Style CSS kita seperti biasa panggil kelasnya. Di movie tadi kita sudah tambahkan kelas movie trailer untuk container footnya. Jangan movie trailer ya, container movie trailer nanti kita gunakan untuk kelas event. Kalau 6 movie trailer, kalau 4 apa, movie apa image, atau sebelumnya kan sudah ada ya style CSS movie banner, movie.img.movie, namanya movie ya, namanya movie. Di home ya kelasnya movie, langsung saja pakai kelasnya, kelas movie. Kita save, gimana hasilnya? Ukurannya sudah mengikuti ya, ukuran sudah mengikuti. Atau kita bisa bedakan dengan yang sebelumnya, ukurannya kan tadi kecil ya, ukurannya kecil, kita bisa sesuaikan juga. Mungkin ini kan, oh ya 90%. Kita bisa perbesar, itu di stylenya kita rubah saja, akan movie img, kelasnya pun kita rubah, bukan movie detail movie banner bisa. Sebelumnya belum ada kan movie banner, belum ya. Movie banner, untuk movie banner kita atur di sini dot movie banner img, kita atur, copy saja yang sebelumnya, jangan 300 ya, kita coba 100 pixel untuk maksimal widthnya, ini 4000. Oke, save, jadi akan lebih besar ukurannya ya. Mungkin segini cukup untuk ukuran gambarnya, tinggal yang kurang mungkin di kontainernya. Kalau di inspect ya, shift I tuh nggak ada apa namanya jarak antara kontainer dengan navbar. Nah, kita tambahkan jarak, panggil saja kelas margin top 4 bisa. Sudah ada jarak. Kemudian bagaimana caranya agar ini tidak di tengah, jadi agak apa ya, agak sedikit tebal. Bagaimana caranya? Bisa sebenarnya dengan cara ini, hapus deflect, kita hapus karena kita sudah pakai kolom sebelumnya. Kita tambahkan saja kolom 2, di bawah juga kita tambahkan, di bawah kolom 6 kolom 2. Dua 4 tambah 4 8 tambah 6
atau kolom 1 ya. Coba kolom 1 saja. 1 2 4 tambah 2 6 tambah 6 ya, sip. Kita download. Sudah ya. Tapi ukuran ini jadi lebih besar. Kolomnya masih sudah sesuai. Ini kolom 1, 4 kolom 1. Berarti kita di style saja mungkin kita rubah dari 400 ke 300. Segitu ya. Cukup. Lebih besar 250. Ya. Tapi yang kurang ini ya. Ya, ini belum tambahkan margin top tadi, sempat dihapus. Ya. Masih ada kendala, khususnya di bagian trailer ini tidak menyesuaikan, dan bagian movie banner pun dia tidak di tengah. Coba kita tambahkan di flex ya, di kolom 4 justify content, center, reload, dia ke tengah. Ini pun sama, kita coba rubah, tambahkan di flex justify content di kolom 6 movie trailer. Sudah di tengah, tapi ukurannya tetap ya gak maksimal. Kita coba atau di style CSS. Kamu sudah di movie trailer ya. Movie trailer kita widthnya 100%, heightnya 100%. Gimana hasilnya? Malah jadi kecil ya, Nah, sebenarnya Bapak sudah buat ya di salah satunya di project yang sebelumnya sudah selesai. Bapak coba buka di bagian movie. Jadi permainannya mungkin di sini ya, di teks center. Jangan pakai ini sebenarnya, teks center. Namun untuk objek kolomnya belum menyesuaikan. Coba kita lihat row-nya mungkin ya. Stylenya banner movie detail.
Jadi ditaruh di sini ya di kolom 4. Kita pakai style ini. Untuk dari tetap di situ supaya posisinya di atas ya. Kita coba lihat lagi contoh padahal with iframe ya, pakai iframe yang kita panggil iframe-nya iframe ya, salah ya, bukan kolomnya yang kita atur tapi iframe-nya. Ya sudah mungkin ya, di tahapan pertama mungkin tinggal ditambahkan dulu background ya, background. Kita lihat kelasnya movie container, kita ubah kita tempatkan di sini background color brown sama dengan yang di home. Save ya. Kenapa tidak full? Coba kita lihat lagi di codingan movie lagi rekam, lagi ngerekam movie container food tidak full ya. Coba kita inspect. Coba kita lihat lagi movie container di style CSS. Kalau dibandingkan dengan project yang sudah jadi sama ya, movie container food sama, mungkin karena div ya. Container food row, oh ini row-nya ada padding 4. Save. Gak terlalu pengaruh ya. Coba lihat lagi trailer, trailer style, cari trailer. Nah, coba mungkin div-nya kita ganti jadi section ya. Nah ini mungkin ya jadi section, ternyata tidak berpengaruh ya. Untuk part ketiga mungkin cukup sekian dulu ya. Nanti dilanjutkan di part keempat ya, sampai finish kita sudah berhasil membuat suatu movie app dengan nama Popcorn.